Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM dan jajaran pengurus Masjid Anas, seluruh jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang selalu kita diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan keimanan hingga kita masih dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Teman-teman kita masih banyak yang belum mendapatkan kesempatan ini. Mari kita doakan, mudah-mudahan teman-teman kita juga dapat melaksanakannya dimanapun berada. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadikan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita masih segar di ingatan kita bahwa setiap hari Jumat pagi ini kita akan membahas cara bisnisnya Rasulullah SAW serta kesuksesannya, prinsip-prinsipnya dan strateginya. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan pada bab semangat dan motivasi bisnis Rasulullah. Seperti kita ketahui bahwa dunia pada umumnya dan masyarakat ingin hidup dalam keadaan berkecukupan dan mungkin dalam keberlimpahan. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita mencoba mengikuti apa yang
disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terkait pada pembicaraan pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan semangatnya dan motivasinya bisnis Rasulullah. Di antaranya adalah bisnisnya Rasulullah sebagai sarana beribadah. Orang-orang yang ingin hidupnya meraih kesuksesan dengan cepat, seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa umumnya mereka berdagang atau berusaha ingin mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan ingin mendapatkan dengan secara secepat-cepatnya. Hal itu tidaklah salah, akan tetapi banyak terjadi hal-hal ini yang mengupayakan keinginannya atau cita-citanya dengan cara-cara yang kurang terpuji. Sebagaimana contoh pada saat ini bahwa banyak sekali tawaran-tawaran usaha atau bisnis perdagangan yang dapat kita ketahui di sosial media sudah banyak sekali, barangkali kita sudah banyak membacanya, bahwa banyak usaha-usaha yang tawarannya cukup menggiurkan dengan berinvestasi keuangan yang sedikit tapi mendapatkan keuntungan yang besar. Suatu usaha perjudian yang dikemas menjadi sebuah usaha yang sangat menarik, sehingga tidak jarang orang yang memiliki deposito, memiliki tabungan, kemudian dia alihkan kepada usaha ini. Akan tetapi pada akhirnya mereka mengalami kerugian dan cita-citanya yang selalu ingin mendapatkan keuntungan besar ini mereka kejar, dan akhirnya mereka dalam keadaan kesengsaraan. Begitulah orang-orang yang selalu mengharapkan keinginannya, cita-citanya meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang secepat-cepatnya. Tentunya ini tidaklah mungkin bisa dilakukan karena hal ini tentu akan menabrak syariat-syariat atau aturan-aturan, baik yang itu merupakan segala perbuatan kotor dan mendekati perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bersifat riba. Sedangkan sifat riba itu justru sebaiknya kita menjauhinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan nafkah dengan mengharap wajah Allah, kecuali engkau diganjar pahala atasnya hingga suatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dengan kita berupaya berniaga atau bekerja, tentunya kita mencari harta yang halal dan thayyiban, sehingga apa yang diberikan kepada keluarga kita adalah
makanan atau hasil usaha yang benar-benar halalan thayyiban. Rasulullah juga menyampaikan dalam sabdanya, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli, maka iringilah jual belimu itu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukka mital kulu fariqam min amwalin nas bi ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dengan Allah menyampaikan ayat ini, maka diharapkan kita berupaya atau kita berniaga, kita berkarya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita laksanakan atau kita niatkan menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering para ulama menyampaikan kepada kita bahwa dimulailah pekerjaan kita, apapun, kita mau berangkat bekerja dari rumah, kita keluar rumah, kita melakukan sesuatu, maka dimulailah dengan nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita keluar rumah, maka Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil karya kita, hasil usaha kita adalah hasil yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah usaha atau bisnis Rasulullah semata-mata adalah menolong agama Allah. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW sejak kecil terus berusaha sampai mencapai kenabiannya. Rasulullah terus berusaha. Usaha-usaha Rasulullah tersebut dalam rangka memperluas ukhuwah Islamiyah atau memperluas dakwahnya, sehingga agama Islam ini betul-betul dapat dikenal, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di dunia. Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi tidak mewariskan harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah milik umat.
Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW apa yang diusahakannya, hasil pekerjaannya menghasilkan harta, tetapi seluruh hartanya tidak diwariskan kepada keluarganya, tapi hartanya diberikan atau disumbangkan untuk kemaslahatan umat dan dalam rangka memperluas dan membantu menyebarkan atau dakwahnya Islam hingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kaila yakuna jullatayn bainal agniya. Walijil subhanallah bainal agniyatil minkum wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhum fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa saja harta selain rampasan perang yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Surat Al-Hasr ayat 7. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam diperlukan sarana dan prasarana, dan menjadikan harta yang dimilikinya adalah menjadikan pendorong dan untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, sehingga apa yang diperolehnya semuanya itu adalah diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya, bisnisnya Rasulullah adalah untuk memberi kemanfaatan kepada seluruh umat. Islam adalah suatu agama yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa harta yang kita peroleh sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana ketahui bahwa kita dari harta yang ada
sebaiknya atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sebagian seperti zakat, sedekah, bahkan wakaf atau lain sebagainya. Dengan cara itulah maka diharapkan masyarakat secara umum dapat hidup dengan memiliki kesetaraan. Yang miskin mendapatkan perhatian dari yang kaya, dan yang kaya dapat mengayomi dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada yang si miskin. Hartanya tidak dimilikinya, tidak dikuasainya dengan serta-merta, tetapi hartanya diberikan atau hartanya digunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan umat. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kambing, seekor kucing hingga mati kelaparan, lalu wanita itu pun masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Di sisi lain, seorang perempuan yang bekerja dengan melacurkan diri diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si perempuan pelacur tersebut lalu melepas sepatunya untuk wadah air dari sumur. Ia turun ke dalam sumur dan naik sambil menggigit sepatunya yang berisi air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, dari dua hadis ini dapat kita pelajari dan kita ketahui bahwa apabila kita memiliki kekayaan yang besar, akan tetapi kita berbuat kikir terhadap umat, terhadap makhluk sekalipun binatang, maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang kikir dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sebab itu, jadikanlah diri kita menjadi diri yang memiliki manfaat bagi manusia sekitar, bagi makhluk yang ada di sekitar kita khususnya, sehingga diri kita menjadi manfaat buat semuanya. Maka ada, seperti kita ketahui, sebaik-baik kita adalah bermanfaat bagi orang lain atau bagi makhluk lain. Begitu juga perbuatan kita yang sedikit tapi merupakan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala atau balasan yang tak terduga. Seperti bagaimana tadi seorang PSK yang mungkin kita menganggapnya adalah suatu pekerjaan yang sangat hina dan sangat bertentangan dengan syariat-syariat agama, karena perbuatan yang sangat tidak terpuji tersebut.
tapi di dalam hatinya masih ada kebaikan yang ingin diperbuatnya, sehingga dia terlepas dari murka Allah, justru dia diampuni segala dosa-dosanya. Jadi kita sebagai manusia janganlah sungkan-sungkan berbuat baik kepada siapa saja, baik kepada binatang dan makhluk lain, seperti juga pepohonan. Sebagaimana kita banyak sekali orang-orang yang suka terhadap pepohonan, misalkan memelihara bunga yang begitu mahal harganya, akan tetapi kita lupa tidak memeliharanya. Hal itu juga menjadikan suatu perhatian buat kita semua. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kita hanya menginginkan bunganya yang bagus saja, yang menyenangkan kita, tetapi kita lupa memeliharanya. Begitu juga tadi kita mau memelihara binatang yang ingin terlihat bagusnya saja, tetapi kita sangat pelit untuk memberikan makannya. Mudah-mudahan dengan hati yang selalu tumbuh rasa ingin berbuat baik dan ingin menjadikan diri kita manfaat buat lingkungan dan seluruh masyarakat khususnya, mudah-mudahan ini menjadi modal besar atau bekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayamamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tugmidu bih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memecingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dengan ayat ini kita juga bisa belajar bahwa begitulah, sebagaimana tadi disampaikan, kita tidak boleh kikir. Sesungguhnya semuanya adalah milik Allah, dan apa yang kita perbuat Allah mengetahuinya. Oleh karena itulah berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah bisnisnya Rasulullah tak lain mengajari kita di dalam rangka menjaga produktivitas. Sebagaimana catatan sejarah bahwa Rasulullah SAW sejak kecil sudah terbiasa melakukan aktivitasnya menghidupi dirinya, karena beliau memang sudah yatim piatu, maka Rasulullah sudah mulai bekerja dengan mengembalakan kambing. Mulai anjak dewasa, Rasulullah SAW mulai berdagang, mengikuti pamannya ikut berdagang. Juga Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ikut merenovasi Ka'bah. Satu aktivitas yang terus Rasulullah SAW kerjakan semuanya dalam kebaikan. Kemudian Rasulullah juga setelah dewasa memiliki kekuatan dan tenaga, Rasulullah ikut berperang di dalam perang Fajar. Rasulullah juga mendamaikan orang-orang yang sedang berseteru. Ketika usia 20 tahun, sekitar 20 tahun, Rasulullah SAW menjalankan usahanya dan memperbesar hubungan kerjasama untuk kemaslahatan umat, hingga orang-orang yang memiliki produk atau dagangannya Rasulullah ikut menjualnya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita seyoganya tidak ada waktu untuk berleha-leha atau bersantai-santai. Setiap kekosongan waktu tentunya kita isi dengan aktivitas yang sangat bermanfaat, sehingga segala proses yang kita lakukan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Terkadang kita mungkin bingung apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Maka keluar rumahlah dan lihatlah bahwa di luar banyak sekali aktivitas atau pekerjaan yang dapat kita lakukan secara positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu faman yarallahu amallakum wa rasuluhu wal mu'minun wassaturuddunna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Motivasi menjaga produktivitas seperti ini juga sebaiknya kita pertahankan untuk selalu kita melakukan aktivitas setiap hari, sehingga badan kita menjadikan badan yang sehat, badan yang segar, sehingga kita tidak ada lagi rasa malas di dalam diri kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa umumnya kita ini sudah sepuh-sepuh yang acap kali kita sering mengeluh bahwa badan kita terasa sakit, sehingga lebih baik kita melakukan pekerjaan yang mudah seperti tidur, padahal itu kurang baik buat diri kita. Maka bergegaslah apabila kita merasa malas untuk berdiri dan menggerakkan badan kita, sehingga kita semangat lagi untuk menjaga diri kita. Barangkali ada yang melakukan jalan kaki untuk jogging, ada yang main pingpong,
Semuanya itu adalah tidak lain dalam rangka menjaga diri kita agar selalu sehat dan di dalam diri kita terdapat suasana yang bergembira sehingga melakukan aktivitas dengan semangat. Itulah tujuannya menjaga produktivitas, bahwa jangan menganggap bahwa diri kita sudah tua dan sudah loyo, tetapi sebaliknya bahwa pikirkanlah bahwa perjalanan kita masih panjang. Hanya Allah lah kapan kita harus yang mengetahui kapan kita harus berhenti. Jangan berhenti dari aktivitas produktivitas. Mudah-mudahan Allah melihat apa yang kita lakukan. Prosesnya kita adalah mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan semuanya menjadi pahala dan balasannya adalah surga. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh seorang ahli hikmah, jauhilah mengarungi sibuknya waktu dengan usaha-usaha memperbaiki duniamu dan untuk memperbaiki akhiratmu, karena waktu yang kamu miliki adalah harta dunia yang paling berharga bagimu. Nah, mungkin kita lupa yang selalu kejar oleh diri kita adalah uang dan dunia. Bagaimana kita hari ini bisa makan dengan sama-sama teman, kita ngobrol bersama teman-teman. Tapi ada yang lebih baik, yaitu membaca Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa satu huruf saja Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Apalagi kalau kita bisa banyak membacanya, dan lebih baik lagi kita bisa menghafalnya. Ada satu cerita disampaikan oleh ulama besar yang mungkin kita ketahui, juga sudah mengenalnya, yaitu seorang ulama besar, Gus Baha, menyampaikan kepada kita, siapa yang bisa menghafal surat Al-Mulk, Tabarok, maka surat ini di alam kubur menjadi teman kita. Alhasil satu cerita bahwa ketika seorang meninggal, maka malaikat tahu bahwa orang tersebut banyak berbuat dosa, sehingga dia harus disiksanya. Akan tetapi surat Tabarok ini hadir menjumpai malaikat tersebut. Janganlah engkau siksa orang ini, karena dia dalam hidupnya menjadi teman saya, kata Tabarok tersebut. Lalu malaikat dengan surat Tabarok ini berdebat. Bagaimana mungkin bahwa orang ini adalah orang yang durjana dalam kehidupan sehari-harinya, sering dia melakukan maksiat. Tapi kata Tabarok, tidak bisa, karena setiap malam dan dia juga hafal denganku dan dia kenal denganku. Akhirnya dua umat ini, antara malaikat dan Tabarok ini, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita minta pendapatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata malaikat, aku mau menyiksa orang ini, tetapi surat Tabarok ini tidak menyetujuinya dan selalu menghalanginya. Kemudian Allah bertanya kepada Tabarok, kenapa kamu menghalanginya?
Kata Tabarok, karena dia kenal denganku dan menjadi sahabatku. Tapi dia memang berdosa. Kemudian Tabarok berkata, kalau begitu, kalau memang engkau tidak suka denganku, maka keluarkanlah aku dari Al-Quran. Begitu mengancamnya surat Tabarok kepada Allah SWT. Akhirnya dengan kehendaknya Allah SWT, maka orang ini dibebaskan dengan pertolongan karena memang dia mengenal dan menjadi sahabatnya Tabarok tersebut. Itulah barangkali bagian yang kita bisa ketahui, bahwa mari kita manfaatkan waktu-waktu yang senggang kita dengan waktu yang sudah senja ini dengan selalu dekat kepada Al-Quran. Bahwa ulama lain juga menyampaikan, apabila kita mau dimudahkan di dalam usahanya, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menuturkan, janganlah kalian menganggur, karena menganggur adalah menyebabkan kerusakan. Jagalah diri kalian dari menganggur, karena semua perbuatan haram datang dari menganggur. Barang siapa tidak memiliki semangat produktivitas, maka harga dirinya jatuh dari mataku dan dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengingatkan kita dan menganjurkan kepada kita untuk jangan hidup bermalas-malasan, terus saja beraktivitas. Sekecil apapun yang kita dapat perbuat adalah perbuatan yang baik, tentunya Allah saja yang akan menggantinya, akan memberikan pahalanya, dan insya Allah semua kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Satu kebaikan insya Allah akan diberikan berlipat-lipat kebaikan. Oleh karena itu, marilah terus kita pelihara diri ini agar selalu sehat, sehingga kita terus bisa beraktivitas. Itu saja mungkin pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi manfaat buat kita semua. Salahnya adalah dari diri saya mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.